Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Sangat seru dan menegangkan. Hasil Timnas Indonesia versus Vietnam di laga kedua Piala Asia 2023. Begini jalannya pertandingan dan tonton video ini sampai selesai supaya gak salah paham. Timnas Indonesia langsung menggebrak sejak kick-off babak pertama. Rafael Struijk langsung menerobos ke kotak penalti dan melepaskan tembakan keras, sayang tembakannya masih bisa ditepis Philipp Nguyen. Timnas Indonesia kembali mendapat peluang emas dari kotak penalti. Kerjasama 1-2 pemain Indonesia berakhir di kaki Rafael Struijk, namun sayang tembakannya masih melenceng di sisi atas gawang Vietnam. Timnas Indonesia berhasil menekan di 10 menit awal. Pasukan Garuda bahkan mampu mendominasi dan membuat pertahanan Indonesia ketar-ketir lewat serangan bertubi-tubi. Sayang, belum ada gol yang berhasil tercipta. Pressing ketat yang diperagakan skuad arahan Shin Tae-yong sukses membuat Vietnam kesulitan mengembangkan permainan di 15 menit awal. Vietnam kerap kehilangan bola ketika berupaya membangun serangan berkat pressing ketat anak-anak Indonesia. Sandy Walsh mendapat peluang bagus usai merebut bola di depan kotak penalti. Sayang tembakan kaki kirinya masih melayang dari sasaran. Sandy Walsh berhasil lolos dari penjagaan dan leluasa melakukan heading di kotak penalti menyambut umpan lambung Jordi Amat. Amat disayangkan sundulan Sandy Walsh masih mau ditepis Philipp Nguyen yang tampil gemilang. Timnas Indonesia mendapat penalti setelah Rafael Struijk ditarik di kotak penalti saat menguasai bola. Peluang bagus Indonesia untuk cetak gol. Timnas Indonesia berhasil unggul 1-0 atas Vietnam lewat titik putih. Asnawi Mangkualam yang ditunjuk sebagai Algojo berhasil menunaikan tugasnya dengan baik. Sebuah perjuangan yang pantas didapat Indonesia. Wasit menunjuk titik putih setelah Rafael Struijk dilanggar Nguyen Tan Binh di kotak penalti. Tan Binh kedapatan menarik baju belakang Struijk hingga terjatuh di kotak terlarang. Rafael Struijk kembali mendapat peluang emas di kotak penalti. Sayang sundulannya masih melenceng tipis di sisi kiri tiang gawang Vietnam. Skor akhir nanti akan admin tulis di judul atau thumbnail video ini. Hahaha, Bung Toel curhat dirinya diserang bertubi-tubi oleh netizen fans Timnas Indonesia. Gara-gara hal bodoh ini, Bung Toel mengakui mendapatkan serangan netizen di media sosialnya setelah mengkritik Shin Tae-yong. Biasanya saya diserang sama netizen atau ya mungkin buzzer juga karena akun-akunnya memang tidak jelas, kata Bung Toel. Biasanya saya diserang sama netizen atau ya mungkin buzzer juga karena akun-akunnya memang tidak jelas, kata Bung Toel. Memang saya banyak memberikan catatan kritisi. Tapi kemudian ada serangan yang luar biasa. Saya akui ada di hard fans STY di antara sekian banyak itu. Saya lihat ada buzzer, kata Bung Toel. Legenda Timnas Indonesia tampak marah dan gak setuju Shin Tae-yong dipecat Timnas Indonesia. Dalam pandangan Bepe, mengganti pelatih bukanlah solusi. Bepe berpandangan seperti ini karena memiliki pengalaman sewaktu memperkuat Timnas Indonesia sebagai pemain pada 1999 hingga 2012. Dalam periode tersebut ada belasan pelatih yang menangani Timnas Indonesia, namun tak ada yang benar-benar memberikan perubahan. Ditambah lagi, Shin Tae-yong dinilai Bepe memberikan progres yang positif kepada Timnas Indonesia. Daripada ramai-ramai meminta Shin Tae-yong out, ada baiknya mendoakan agar kebijakan yang dikeluarkan pelatih asal Korea Selatan itu menghasilkan hasil positif kepada Timnas Indonesia. Perkembangan Timnas Indonesia cukup baik setelah absen lama di Piala Asia, akhirnya kita lolos lagi, kata Bambang.
Menurut pengalaman saya, mengganti pelatih bukan solusi tepat, sebab ketika saya membela tim nasional selama 13 tahun, kurang lebih ada 13 pelatih, jadi tak ada pola yang tepat, lanjut Bambang.